Terus ini pentingnya duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang baik. Kata Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, Sahih Ratib Haddad, beliau mengatakan manusia ini saling tarik menarik magnet. Ini manusia ini saling tarik menarik magnet. Ana kalah sama antum, ana akan ikut antum. Kalau antum kalah sama ana, antum bakal ikut ana. Antum bakal pakai pakaian ana. Tapi kalau ana yang kalah sama antum, bahaya. Ana bisa ikut antum. Ada kisah menarik. Dulu ada seorang santri yang lumayan lama mondok. Santri ini alim luar biasa, disenengin sama kiai. Hingga si kiai ini tidak punya anak laki-laki. Kiai ini tidak punya anak laki-laki. Dia punya anak perempuan. Sampai kiai mengatakan kepada Bu Nyai, kepada istrinya, ini gimana nih nengnya, kita mau nikahin sama siapa ini? Ponakan-ponakan kita yang anaknya kiai-kiai juga. Ini kagak bisa ngaji, kagak bisa ini, kagak bisa mimpin pesantren ini. Ini ada santri satu, alim luar biasa, masya Allah. Kalau kita angkat menantu gimana? Coba tanya dulu orang tuanya gimana. Setelah dicari tahu, ternyata santri yang alim ini orang tuanya itu maling. Bapaknya itu maling. Dilema kiai ini. Wah, gimana? Ini anak alim luar biasa, tapi bapaknya maling. Sampai kiai istikharah, ya udah kita istikharah dulu gimana caranya. Kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah kiai sama Bu Nyai ini. Ketika istikharah, yang datang dalam istikharahnya itu santri yang ini, yang alim luar biasa, yang anaknya maling ini yang datang ke istikharah. Hingga, duh gimana deh, katanya kiai kepada Bu Nyai. Dalam istikharah saya yang tampil itu si fulan ini, anaknya maling ini gimana ini? Ya gimana bang? Sama. Ini juga yang tampil dalam istikharah saya ya anaknya maling ini. Ya udah bismillah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Sampai singkat kisah dinikahin, berbesan dengan seorang maling. Dinikahin, singkat kisah orang kiainya ini meninggal. Otomatis anaknya maling ini jadi kiai penerusnya. Udah jadi kiai, bisa ceramah, masya Allah, banyak jemaahnya. Ketika banyak jemaah, udah melimpah ruah jemaah, udah banyak ribuan. Ada jemaah yang datang kepada kiai. Kiai, masya Allah, jenengan ini alim luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan saya nikmat hidayah rahmat dan memberikan kebaikan kepada setiap hamba yang datang kepada saya, kata kiai. Lalu jamaah bilang, kiai boleh nggak saya ngundang untuk acara Maulid Akbar, katanya. Insya Allah khair, saya datang. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Tapi jamaah ini penasaran sama bapaknya kiai. Jadi jamaah ini ngundang sekaligus bapaknya. Ya bapak abah juga diundang kiai, biar kami bisa kenal sama abah, masya Allah. Kalau kiainya alim, bagaimana? Bapaknya. Ya. Masya Allah. Ini anak udah bingung karena si anak tahu bapaknya itu maling. Ya udah bismillah, habis dari acara pulang malam. Bisa acara pulang. Ketika ke rumah pulang ketemu sama ibunya. Bu, bapak mana? Ya, kamu nanya bapak jam sekarang. Masih Isra bapakmu. Isra Mi'raj. Jadi pindah rumah ke rumah, jadi pindah kandang ke kandang. Isra kan istilahnya jalan malam tuh. Pulangnya subuh, nggak tahu pulang, habis subuh pulang. Udah penuh dengan lumpur di sini, udah geret kambing 3, udah bawa sapi 1. Namanya bapaknya maling. Sampai, Pak dari mana Pak? Ya biasalah katanya. Apa? Tumben datang ke sini? Iya Pak, mau ngundang. Ngundang apa? Iya, ada yang undang saya acara Maulid Akbar, tapi jemaah minta bapak juga ikut. Ya, mana saya bisa datang ke tempat kayak gitu. Udah, kalau urusan berantem, karena ini bajingan maling. Kalau urusan berantem ya udah saya aja. Kalau urusan kayak gitu saya nggak tahu. Apalagi yang namanya pengajian tuh nggak kenal sama pengajian. Nah, pengajian itu bukan nama orang. Maksudnya pengajian itu tempat kita mengaji. Oh ya udah, nggak tahu, aku nggak bisa. Ayolah Pak, masa saya kurang apa coba? Saya udah berusaha mondok sekian tahun sampai sekarang jadi kiai seperti ini. Kata ibu dari di belakang, udah ikutin aja kata anaknya. Ya udahlah, ayo, tapi kamu di depan, kata si bapak. Ya udah, saya di depan. Karena bapak nggak tahu modelnya pengajian itu seperti apa, nanti harus bagaimana juga bapak nggak tahu. Kamu di depan. Ya, siap.
Udah berangkat dikasih baju koko, pakai jaket besar, Tebel. tebel. Nah, kosong ini koko. Goib dulu, goib. Iya. Lanjut. Jadi si bapak jalan sama anaknya nih. Si bapak jalan sama si anaknya, bawa anaknya di depan, si bapak di belakang. Nyampe berapa perjalanan, si anak udah mulai kenceng jalannya. Si bapak ngelirik ke sebelah, ternyata ada ayam jago. Oh, jiwa malingnya keluar. Ayam jago, ayam tarung. Kata si bapak, ini kalau di kalau diadu menang nih lumayan ini. Jiwa naluri malingnya itu keluar, sehingga langsung dek. Namanya maling handal, udah maling profesional. Ini ayam kagak bunyi sama sekali, udah langsung Taruh di jaket. taruh di dalam jaket. Nyampe ke tempat acara, orang berdiri semua. Ya Allah, katanya, ya Allah, gimana nggak alim anaknya, bapaknya kemana-mana bawa kitab. Padahal bawa Ayam. Tebel sangin kitab tuh. iya, saganya kitab. Ya Allah, katanya, gimana nggak alim itu anak. Katanya, bapaknya kemana-mana bawa kitab. Sampai disalamin sama orang di bola balik. Habis itu naik si anak ceramah. Salamin bolak-balik tuh bapaknya tuh. Iya, namanya kalau dekat sama orang alim kayak gini nih. Dekat sama orang mulia ikut mulia. Bahkan husnudon, tersangka baik. Kita dekat sama orang mulia tuh, orang husnudon sama kita, persangkanya baik. Ini maling bisa dipersangkakan baik sama orang. Wah, soal jadi orang lain. Sampai si anak ceramah udah babul ceramah. Si MC iseng untuk ngisi waktu luang. Kita persilahkan bapaknya Kiai untuk naik, abahnya Kiai buat naik. Langsung dipanggil, Abah Kiai mohon dipersilahkan untuk kalam hikmahnya. Wah, gimana nih nak, kata. Udah bapak naik aja, udah Bismillah. Malu dilihatin orang tadi udah dibolak-balik tangannya kalau nggak naik. Pas nyampe di atas, ternyata jemaah di bawah itu ada temennya. Perjuangan. Seperjuangan. Satu profesi. Satu profesi, maling juga. Kata si di bawah, kurang aja. Ternyata ini anaknya si ini. Awas kan. Saran Kiai, kata temannya nih. Dari tadi udah ceramah udah. Terus sekarang tanya jawab aja, tapi pakai isyarat. Tanya pakai isyarat, jawab pakai isyarat. Ini lucu. Ini yang temannya ini langsung suruh lihat. Kata ini, kata temannya yang di bawah. Kata di bawah. Kata Kiai yang di atas, kata abahnya Kiai, wah ini mau mukul nih, kalau mukul tangkis. Kata Kiai, kata yang di atas, Masya Allah, kata jemaah di bawah. Padahal nggak ada yang tahu itu artinya apa, juga nggak ada yang tahu. Tapi husnudon, orang kalau udah deket sama orang mulia, ikut husnudon, ikut baik. Sampai yang kedua, kata yang di bawah, wah ini nyikut nih, bahaya nih kalau nyikut. Tangkis, set, banting, das. Allah, di bawah lagi, Allah katanya. Kiai alim luar biasa. Padahal di bawah tuh nggak tahu artinya itu apa, nggak ada yang tahu tuh. Ini, yang ketiga, perempuan, ada seorang perempuan nyeletuk. Katanya, wih, kok kaget, ini nggak kenal nih, kata Kiai. Wah ini nggak kenal, bahaya nih, saya nggak kenal nih. Ini perempuan tangannya masuk ke berkat. Kan kalau kita acara-acara kan ada berkat tuh, kayak gini nih. Berkat masuk ke dalam berkat, nemu telur. Telur diambil, kata si perempuan langsung, Kiai di atas langsung Keluarin ayam. ayamnya dikeluarin sama Kiainya. Langsung di bawah. Allahu Akbar, wali ini, wali. Wali ini luar biasa nih, waliullah ini katanya. Bisa betulan gitu. Gara-gara dia bawa ayam. Bawa ayam langsung. Kata jemaah di bawah, hebat Kiai ini, wali luar biasa. Itu jemaah perempuan ngeluarin telur, Kiai langsung ayam dikeluarin. Langsung sikat kisah, Kiai langsung turun ke bawah. Itu disalimin sama jemaah. Disalim orang Jawa Madura itu nggak pakai kosongan, pasti pakai amplop. Sampai penuh itu, saku-sakunya Kiai ini penuh. Pulang nyampe ke rumah, ditanya sama anaknya, Pak, katanya, tadi itu siapa Pak? Itu kalau yang laki-laki saya kenal, itu teman seperjuangan itu. Terus kalau yang perempuan, nah itu yang aku nggak tahu, kata bapak. Itu nggak ada rencana, nggak ada apa tuh, tiba-tiba
Keluarin telur aja gitu. Terus bapak bisa keluarin ayam gimana ceritanya itu, kata si nanya. Si bapak bilang, iya nah tadi kalau waktu kamu di depan, bapak kan di belakang tuh agak lambat. Bapak ambil ayam dulu tadi, ada ayam jago. Terus katanya mau jadi kiai. Ya udah bang, mulai sekarang bapak udah berhenti jadi maling, mau jadi kiai saja udah. Apa udah nggak usah kerja gini mah, jadi kiai mah Dapat enak. amplop ya kan? Amplopnya banyak, kata kiai, kata si bapak. Ya udah berhenti pak kerja kayak gitu. Semenjak itu menjadi husnul khotimah. Orang ini menjadi husnul khotimah. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah. Dekat dengan orang soleh, dekat orang yang mulia, ikut mulia. Dekat orang baik, ikut baik. Insya Allah. Semoga kita di sini nih, kita husnudzon nih sama teman-teman kita yang hadir di sini di majelis ini. Semuanya insya Allah orang baik. Semuanya insya Allah orang soleh. Semuanya insya Allah orang-orang mulia. Yang akan menjadikan kita mulia. Karena tidak ada ruginya, orang husnudzon itu tidak ada ruginya. Contoh, ani husnudzon hidani wali. Itu nggak rugi bagi ani, nggak ada kerugian. Meskipun salah, meskipun seandainya dia bukan wali, cuman ani husnudzon dia wali, itu nggak ada rugi. Tapi kalau ini suudzon, prasangka buruk, itu dosa kita dapat. Tidak baik, akan mengkotori hati dan pikiran kita. Sehingga kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, untuk menuju ridho Allah itu susah. Untuk menuju dengan menyatu dengan Allah itu susah. Karena hati ini tempat Allah memandang daripada kita. Bersihkan hati, bersihkan pikiran agar Allah selalu memandang kita. Kalau Allah sudah memandang kita, setiap waktunya dipandang oleh Allah. Aduh, udah kita akan menjadi kekasihnya Allah di dunia ini dan di akhirat nanti, insyaallah. Semoga semuanya ini yang hadir teman-teman majlis menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan memberi kebaikan kepada setiap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Manfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah.